Untuk bagian samping tas, pada baris pertama kita buat dulu tusuk slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 8. Kita mulai buat single crochet di rantai kedua setelah hakpen di bagian back pump. Kemudian kerjakan satu single crochet tiap back pump sampai selesai. Baris kedua, buat rantai 1, buat satu single crochet tiap lubang. Nanti sisakan lubang terakhir untuk kita buat 2 single crochet. Nah, di sini di lubang terakhir kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2. Baris ketiga, buat rantai 1. Di lubang pertama kita isi dengan 2 single crochet. Lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris keempat, buat rantai 1 dan buat 1 single crochet tiap lubang. Dan sisakan lubang terakhir untuk kita buat 2 single crochet. Nah, di lubang terakhir ini kita buat 2 single crochet. Baris kelima, buat rantai 1. Di lubang pertama kita buat 2 single crochet. Kemudian lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris ke-6 sampai baris ke-10 dengan pola yang sama, kita buat rantai 1, kemudian buat 1 single crochet tiap lubang sampai ujung. Baris ke-11, buat rantai 1. Di sini kita akan buat SJ 2 top. Caranya, masukkan hakpen dalam lubang pertama, ambil benang, kemudian lubang berikutnya ambil benang, kemudian ambil benang lagi, masukkan lewat 3 sekaligus. Kemudian lanjutkan membuat 1 single crochet sampai ujung. Baris ke-12, buat rantai 1, kemudian buat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris ke-13, buat rantai 1, kemudian buat lagi SJ 2 top. Setelah itu lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris 14, buat rantai 1, kemudian buat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris 15, buat rantai 1, kemudian buat SJ 2 top, dan lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris ke-16, buat rantai 1, dan buat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris ke-17, buat rantai 1, dan buat SJ 2 top. Kemudian lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Baris ke-18 sampai baris ke-37 dengan pola yang sama, buat rantai 1, kemudian buat 1 single crochet tiap lubang sampai akhir. Oke, di sini untuk ringnya aku rajut sekalian. Aku letakkan di baris ke-34. Dan kalau misalkan nanti teman-teman tidak mau merajut ringnya atau mau dijahit tangan juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke SJ keliling. Kita mulai di lubang sini. Di sini ada 1 single crochet. Kita buat lagi 1 single crochet di situ. Jadi di satu lubang ada 2 single crochet. Kemudian lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang baris sampai di bagian bawah. Nah, yang di bagian ujung sini
kita akan membuat 2 single crochet dalam satu lubang. Kemudian lanjutkan membuat 1 single crochet tiap lubang. Nanti di bagian ujung kita isi lagi dengan 2 single crochet. Nah, di sini di bagian ujung kita buat 2 single crochet. Kemudian lanjutkan di tiap lubang baris sama dengan yang sebagian sebelah sana. Kita buat 1 single crochet tiap lubang sampai atas. Nah, ini adalah single crochet terakhir. Di dalam lubang ini ada 2 single crochet. Selanjutnya tinggal potong benang. Kemudian kita tutup dengan invisible join. Masukkan jarum ke single crochet kedua. Kemudian masukkan ke dalam single crochet terakhir di bagian back loop. Nah, nanti untuk sisa benangnya tinggal kita rapikan di bagian belakang. Oke, di sini aku udah membuat 2 pola bagian samping dengan pola yang sama. Nah, berikutnya kita akan mulai membuat inner tasnya. Di sini aku udah siapkan busa ati. Untuk busa atinya, polanya bisa kita ciplak dari pola rajutan ini, tapi ukurannya kita buat lebih kecil. Jadi misalkan di sini untuk lebarnya 2,5 cm, kita kurangi setengah cm, jadinya 2 cm. Nah, di sini kita buat 2 cm. Begitu juga untuk bagian panjangnya. Di sini untuk panjangnya itu sekitar 14, kita kurangi setengah, jadi 13,5 cm. Kita terapkan ke busa ati, hasilnya 13,5 cm. Kurang lebihnya segitu. Jadi nanti kalau pas dipasang ke pola rajutan, dia hasilnya pas. Seperti ini. Nah, ini untuk busa ati untuk bagian samping, kita buat sebanyak 2 lembar. Kemudian untuk badan tasnya, kita ukur mulai dari tanda di sini. Kita ukur panjangnya sampai ke bawah. Itu kurang lebihnya sekitar 34 cm. Nanti kita kurangi setengah cm untuk busa atinya, sama seperti bagian samping. Jadinya panjangnya 33,5. Dan untuk lebarnya, di sini diukur kurang lebihnya sekitar 17,5 cm. Nah, untuk busa ati kita kurangi setengah cm, jadinya sekitar 17 cm untuk lebar busa atinya. Oke, di sini untuk kain furingnya, aku udah siapkan 2 lembar untuk badan tasnya. Kemudian kita beri jarak jahitan sekitar 1-1,5 cm antara pusat dan kain furing. Dan kita akan menjahitnya. Kita jahit mulai dari patas sebelah sini, kemudian sampai mutar sampai ke atas, dan terakhir di sebelah sini. Nah, bagian yang ini tidak kita jahit. Nah, ini untuk memasukkan busa ati ke dalam kainnya. Begitu juga dengan bagian samping tas, aku siapkan 2 lembar kain furing untuk masing-masing pola. Dan nanti kita jahitnya, kita mulai dari sebelah sini, dan melingkar sampai ke atas, dan terakhir di sebelah sini. Bagian ini jangan kita jahit untuk memasukkan busa ati. Nah, di sini aku sudah selesai menjahit busa atinya. Nah, bagian yang bawah ini tidak aku jahit, nanti untuk memasukkan busa ati ke dalam kain furing. Dan berikutnya tinggal kita gunting kelebihan kainnya di sini. Oke, setelah memasukkan busa ati ke dalam kain furing, kemudian berikutnya bagian yang terbuka ini kita tutup, kita rapikan dulu, dan setelah rapi baru nanti kita jahit tindas di situ. Nanti jahitnya kita jahit menyeluruh di semua sisi, dan nanti hasilnya seperti ini.
Oke, di sini untuk bagian badan tas, caranya sama dengan bagian samping. Jadi kita masukkan pusat hati ke kain furing, kemudian kita jahit tindas menyeluruh. Nah, di sini aku beri tambahan jahitan tindas secara zigzag seperti ini, biar lebih rapi aja. Kemudian berikutnya kita akan siapkan resleting. Di sini untuk panjang resletingnya kita lebihkan sekitar 10 cm dari lebar badan tas. Ini aku buka dulu. Nah, di sini untuk kanan kirinya aku beri kelebihan 5 cm masing-masing. Kemudian perhatikan posisi resletingnya. Jadi untuk bagian geriginya dia menghadap ke atas. Nah, setelah itu kita jahit tindas lurus. Bagian sebelah sini juga sama. Kita letakkan posisi resleting seperti ini. Beri jarak jahitan 5 cm masing-masing di kanan kirinya. Dan kita jahit lurus. Oke, ini hasilnya setelah aku jahit kedua resleting di bagian atas tas, badan tas, seperti ini. Kemudian kita paskan dengan rajutan. Kita paskan di bagian tanda di sini, mulainya sampai ke bagian bawah. Nanti di sini kita akan mulai jahit. Di sini aku jahitnya pakai jahitan tangan biasa. Oke, di sini untuk pusat hatinya atau innernya ini sudah aku beri jarum pentul dan penjepit. Nanti biar waktu dijahit tidak ubah-ubah ya. Berikutnya tinggal dijahit tangan saja. Di sini aku menggunakan benang dan jarum jahit biasa. Untuk teknik menjahitnya aku cara seperti ini. Misalkan teman-teman punya teknik yang lain juga tidak apa-apa dipakai. Jadi senyaman mungkin cara menjahitnya. Yang penting jahitannya kuat dan tidak mudah lepas. Di sini untuk bagian samping dan badan tasnya sudah aku jahit semua. Dan sekarang tinggal bagian penggabungan. Di sini mulai kita gabungkan. Kita mulai dari tanda-tanda di sini. Nah, di sini kita mulai dari bagian atas ini, dari tanda ini. Nah, ini tandanya untuk bagian sampingnya ya. Aku letakkan di lubang ini. Jadi di lubang ini ada 2 single crochet. Aku letakkan tanda di single crochet yang kedua. Kemudian bagian sini juga sama. 2 single crochet, aku letakkan di single crochet yang terakhir di sini. Kita mulai dari situ, memutar sampai ke tanda berikutnya. Oke. Kita masukkan hakpen ke dalam tanda di sini, di bagian badan tas. Dan masukkan hakpen ke lubang yang ada di samping tas, di bagian tanda juga. Dan masukkan tusuk slip knot dan tarik keluar. Buat rantai 1, masuk ke lubang berikutnya, dan buat slip stitch. Lanjutkan lagi ke lubang berikutnya, kita juga buat slip stitch. Nah, kerjakan secara menyeluruh sampai di tanda berikutnya. Oke, udah sampai di lubang terakhir. Berikutnya tinggal potong benang dan tarik benangnya keluar seperti ini. Dan kita rapikan sisa benangnya di bagian dalam tas. Nah, setelah selesai menyambungkan semua bagian tas, berikutnya tinggal pasang kepala resleting ke resletingnya. Nah, nanti di bagian ujung resleting ini kita tutup dengan rosetan lagi, atau misalkan teman-teman punya stopper juga bisa dipakai. Di sini aku pakai rajutan saja. Aku buat 9 single crochet dan 13 baris.
Nanti tinggal dijahit seperti ini, tekuk dan jahit seperti ini. Oke, ini hasil akhirnya untuk tasnya. Ini bagian samping, dan bagian tutup tas, dan resleting. Di kedua ujungnya juga aku beri rajutan juga. Yang kalau dibuka dia seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian tampak belakangnya seperti ini. Oke, tutorial hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik mengenai video hari ini, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam rajut.